Si datang dari laut, layu manara baguse. Baguse, layu manara baguse. Sapa suka baramaeng, layu manara baguse. Sole manise. Ela airam soleram ama sole manise. Ela airam soleram. Ada pertanyaan yang berkecamuk di benak saya yang mengantarkan perjalanan ini ke Banda Neira, Kepulauan Rempah. Menara-menara benteng Belgika, kemagahan gunung api Banda, bahkan pelaut silam mampu mengendus aroma cengkih dan pala saat kapal mereka masih di perairan Banda. Banda menurut saya ini situs perziarahan rempah, karena berabad-abad lamanya bangsa-bangsa di Eropa itu memburu rempah hingga ke Banda. Menelusuri dan menekuni jejak lestari bangunan peninggalan kejayaan rempah di Banda Neira, seperti menjelajah berkendara mesin waktu. Saya merasakan romantika kembali ke masa berabad yang lalu. Bang Lukman. Iya Pak Iwan. Apa kabar? Baik, Pak. Ketemunya di sini nih. Iya Pak. Bang, saya mau tanya-tanya tentang sejarah. Boleh Pak. Kita turun yuk. Boleh Pak. Raut alam dan bangunannya mengingatkan kita bahwa bentang kawasannya pernah menjadi kota kosmopolit. Banda itu adalah harta karunnya Belanda, terutama harta karunnya VOC. Karena ketika VOC mencoba memonopoli ini perdagangan rempah yang menjadi sumber pendapatan utama mereka, kemudian mereka mencoba memproteksi pulau ini semaksimal mungkin dengan cara mendirikan benteng sebagai pertahanan utama militer mereka. Jadi total ada sekitar 12 benteng yang dibangun di Banda dan tersebar di berbagai tempat di Kepulauan Banda. Seperti kisah cengkih dari 4 pulau di Maluku Utara, Pala dan Fuli asal Banda dibawa ke penjuru-penjuru dunia ribuan kilometer jauhnya. Sebuah penanda bahwa rempah-rempah merupakan komoditi yang sangat berharga. Pohon pala atau buah pala Banda itu memiliki wangi dan rasa yang begitu khas. Wanginya yang begitu tajam, rasanya yang begitu khas. Itu ditunjang oleh struktur Kepulauan Banda yang merupakan tanah sisa abu vulkanis dengan dikelilingi oleh penguapan air laut dan curah hujan sebesar 3.000 mm per tahun. Itu yang membuat pala di Banda itu benar-benar menjadi satu tanaman endemik dengan ciri khas yang khusus. Keberadaan gunung berapi aktif di gugusan kepulauan ini menjadi salah satu berkah bagi tanah Banda. Begitu juga berkah lumbung ikan dari laut dalam yang mengelilinginya. Lautannya menjadi bagian segitiga terumbu karang. Hal yang menarik sebenarnya adalah Banda ini nggak hanya soal rempah ya. Dia juga punya harta karun yang melimpah. Apa itu? Lumbung ikan. Dan disinilah menariknya bahwa Banda memiliki upaya pelestarian terkait dengan perairan. Banda memiliki potensi perikanan yang menjanjikan.
Bahkan ia menjadi salah satu yang terbesar di wilayah pengelolaan perikanan 714 yang terbentang dari Teluk Tolo di Sulawesi sampai Laut Banda di Maluku. Kawasan segaranya mempunyai ekosistem perairan tropis dengan dinamika sumber daya perairan yang baik, termasuk sumber daya ikan yang melimpah. Leluhur kami itu dulu mereka pintar sekali bagaimana bisa mengelola sumber daya alam. Jadi yang mereka bikin adalah melalui aturan. Karena aturan ini membatasi masyarakat untuk bagaimana mereka tidak mengambil hasil alam sebelum masa sasinya. Jadi ada yang namanya sasi itu ada dia punya larangan. Larangan itu berupa sanksi yang namanya tabu. Namanya buka sasi dan tutup sasi. Kegiatan ini dilakukan, mereka lakukan berupa kegiatan diikuti dengan kegiatan ritual, ya. Sehingga masyarakat semua merasakan sesuatu bahwa dan mau juga berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa dan alam. Keingintahuan saya akan makna tradisi sasi melayarkan saya menuju ke Pulau Ai, Nusa Karang di sebelah barat Pulau Gunung Api Banda. Para penjelajah samudra mencatat Pulau Ai sebagai pulau penghasil pala. Juga sebagai pulau yang diperebutkan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-17 dengan berdarah-darah. Sasi ini sebenarnya upayakan orang tua, pemerintah, dan bergabung dengan agama, kedua tokoh agama dan adat, mengatur sasi laut ini untuk semata-mata untuk kemakmuran masyarakat dan menjaga kelestarian alam yang ada di laut. Setelah menempuh perjalanan berperahu motor selama sekitar 40 menit dari Banda Neira, akhirnya tibalah saya di Pulau Ai. Assalamualaikum Pak Yon. Waalaikumsalam, Pak Yusuf. Iya. Pak Yusuf, apa kabar? Ya, Pak. Ketemu, Pak. Ya. Senang sekali, Pak. Iya. Ya. Bagaimana Bapak sehat? Baik, sehat. Iya. Mari kita ke rumah Bapak ya. Saya bertemu tutup sasi di tahun 1955 semenjak saya baru berumur 11 tahun. Jadi pemerintah sudah adakan tutup sasi dengan aturan-aturan adat yang dipakai. Tidak aturan lain, tidak ada undang-undang, tidak apa-apa, cuma aturan adat saja. Pulau ini dikelilingi terumbu karang nan lestari, rumah bagi ikan-ikan. Saya tertarik menelisik tradisi warganya untuk memuliakan segara yang bergulir sejak leluhur mereka. Fungsi daripada sasi itu adalah bagaimana masyarakat juga pembagian merata
lalu kedua itu kualitas daripada hasil itu meningkat dan mutunya terjaga. Tutu sapsi itu hasil laut sangat melimpah itu. Yang dilihat agar-agarnya banyak, biota laut itu yang berharga banyak, makanya ditutup sasi. Awal tutup sasi itu dengan aturan-aturan yang diterapkan, satu aturan itu dari aturan adat yang dipakai dulu. Tradisi sasi yang arif dan praktik konservasi perairan memiliki kompleksitas sosioekologis. Nilai-nilai yang berbeda itu pada akhirnya saling terkait dalam sistem budaya. Barang siapa merusak terumbu karang atau mengambil hasil yang disasi, dia mendapat sanksi hukuman. Ya, sanksi hukuman, lalu dengan cara menggantung janur kuning di leher, kemudian papannya ditulis, "Jangan ikut saya mencuri hasil laut seperti ini." Daya dan upaya warga dalam melindungi kekayaan segara tidak sekadar melalui tradisi sasi. Mereka pun bijak mengatur bagaimana memperoleh hasil kekayaan segara dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Sayangnya, tradisi sasi masih menghadapi sederet tantangan. Penangkapan ikan berlebih, nelayan-nelayan luar kawasan yang kerap memburu ikan tanpa melalui mekanisme persetujuan, atau nelayan-nelayan luar kawasan yang memburu satwa laut ketika sasi sedang ditutup. Tradisi ini juga ada tantangannya ya, artinya ada upaya melestarikan, tapi juga mereka juga terkendala dengan keberlanjutan generasinya. Tantangan di masa kini, di dalam beberapa tahun yang sudah sasi laut ini, tapi rasanya hasil tidak memuaskan. Hasil tidak memuaskan berdasarkan semua terumbu karang yang sudah rusak, semua batu-batu yang bergerak sudah habis. Akhirnya itu menjadi suatu tantangan. Sedangkan undang-undang merusak terumbu karang pun ada. Kenapa tidak diterapkan? Sasi menjadi bagian peranti kita untuk menghindari eksploitasi alam secara berlebihan, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui cara ini, kita memberi peluang kepada bumi untuk pulih kembali. Harapannya, bumi senantiasa memberikan kehidupan bagi penghuninya. Jadi lokasi sasi ini di mana nih Pak? Jadi lokasi sasi itu dari sini sampai keliling pulau ini. Itu sasi. Jadi perlu kita lestarikan masalah sasi ini, tidak boleh dihilangkan. Mengingat jadi satu semboyan. Kalau di masa dulu itu jadi kenangan, sekarang menjadi pelajaran buat keturunan anak cucu yang akan datang. Kita punya sumber daya yang luar biasa sekarang darat dan laut, pala dan ikan. Jadi kita berharap sasi ini dihidupkan kembali melalui stakeholder terkait,
ya mungkin antara tokoh adat, tokoh masyarakat dan khususnya kepala desa. Karena yang mengelola sekarang pengelolaan desa itu ada di desa sendiri, sehingga mungkin diangkat sebagai aturan desa namanya Perdes. Kalau dulu ada namanya aturan negeri, tapi sekarang dikatakan Perdes karena Perdes lah yang mengatur tentang pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kampung dan desa masing-masing. Kini, Pulau Ai dan Pulau Run yang berada di sisi baratnya telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Kedua pulau itu masuk dalam skema rencana masyarakat hukum adat. Jadi di kawasan konservasi Laut Banda, kita itu ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kita monitoring. Kalau kita monitoring jalan keliling, biasa kita ajak masyarakat untuk memberitahu ada zona inti yang dilarang berkegiatan. Kemudian ada zona pemanfaatan di mana bisa mancing, bisa berwisata di sana. Lalu juga kita beritahu lokasi-lokasi yang sering terjadi pelanggaran seperti itu. Nah, selain kegiatan monitoring, kita juga ajak mereka ikut rehabilitasi. Rehabilitasi ini tujuannya untuk merestorasi kondisi ekosistem yang dimana ada titik-titik tertentu yang rusak begitu. Jadi kita tanam karang, kita tanam lamun supaya kembali kondisinya seperti semula. Halo Pak Anto, apa kabar? Dari Belgika. Mau ketemu Pak Anto buat ngobrol-ngobrol soal konservasi. Ya. Siap. Boleh? Ayo sambil kita lihat kawasan ada di sana. Boleh. Di Nera itu ada 6, berarti sisanya di Banda Besar. 639 berarti dia 9 juga di Banda Besar. Banda Besar bagian depan ada, bagian belakang ada. Kalau yang masuk kawasan ini ada 5 nih, sepanjang depan ini. Sisanya di belakang berarti ada 4. Masyarakat di Kepulauan Banda ini adat kearifan lokalnya itu masih kental. Salah satu yang masih dilestarikan itu adalah sasi, kemudian kasih makan laut. Sasi sendiri ini adalah bagaimana masyarakat dengan kearifannya menjaga lingkungan supaya misalnya jenis lobster ataupun lola itu bisa terus dimanfaatkan sampai generasi selanjutnya. Itu juga yang menjadi salah satu inspirasi bagi pemerintah untuk menetapkan kawasan konservasi. Termasuk di Kepulauan Banda ini ada 3, Airun yang dikelola pemerintah daerah, TWP Laut Banda yang dikelola oleh Kementerian Kelautan Perikanan, dan juga di Pulau Hata yang dikelola oleh masyarakat. Nah, harapannya Banda yang ada di tengah lautan sebagai sumber nursery ground, sumber anak-anak ikan bisa besar, itu tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya. Itu tujuan kita. Integritas kearifan sasi dalam kebijakan negeri ini menjadi salah satu terobosan pengelolaan kekayaan segara antara warga dan pemerintah. Warga dapat menjaga kekayaan segara melalui aturan adat, sedangkan pemerintah melakukan perlindungan secara nasional. Terkait sasi dan konservasi dari pemerintah, ini adalah suatu hal yang jalannya beriringan, di mana sasi sendiri adalah suatu tradisi dari masyarakat yang diangkat untuk melindungi, sedangkan konservasi ini adalah suatu bentuk dukungan pemerintah, di mana dari pemerintah menetapkan aturan dan berjalan beriringan dengan sasi yang diterapkan oleh masyarakat, di mana tujuannya sama, yaitu untuk melindungi suatu kawasan agar harapannya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan begitu. Pemanfaatan kekayaan laut melalui metode tradisi dan kearifan tampaknya telah berhasil menjaga persediaan perikanan.
Praktik konservasi perairan pun turut mendukung keseimbangan antara mata pencaharian dan keberlanjutan lingkungan. Kegunaan sasi daripada masyarakat Pulau Banda sebenarnya bukan untuk konsumsi pariwisata saja, tapi saya berpikir untuk dampak yang lebih luas, untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk kelestarian alam Pulau Banda, sehingga masyarakat juga harus betul-betul bekerja keras dan mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan untuk kelangsungan kehidupan pengelolaan daripada sumber alam yang ada di Pulau Banda. Kepulauan Banda terletak di jantung daerah asuhan pengelolaan perikanan. Tak heran bila banyak kebijakan pemerintah. Tujuannya untuk menjaga sumber daya laut supaya tetap melimpah, bisa terkelola dengan baik dan berkelanjutan. Upaya pelestarian ini seiring dengan bangkitnya gairah para nelayan yang terus menjaga daerah pemijahan, sekaligus mengampanyekan satu ikan berjuta kehidupan. Kita perlu memiliki kerangka kerja yang menawarkan sebuah pendekatan baru. Pendekatan itu memadukan budaya leluhur yang didukung oleh peraturan negara. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah survei sosial ekonomi. Kami menanyakan kepada masyarakat, ada nggak sih bedanya setelah ada konservasi dan sebelum ada konservasi? Dan kebanyakan dari mereka menjawab bahwasanya kondisi terumbu karang, kondisi lamun itu semakin baik. Tahun lalu kami mengambil data terkait terumbu karang, di mana kondisinya masih baik, angkanya 56%. Kalau lamun memang kondisinya sedang, di angka 40%. Dan kami harap bahwasanya ekosistem ini akan tetap terjaga dengan adanya konservasi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan yang berkelanjutan. Tradisi ini telah terbukti sebagai andalan dalam menjaga harmoni dengan alam. Sebagai upaya pelestarian kelautan dan perikanan, Sasi memiliki peran berbagai aspek kehidupan, baik ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Hal yang menarik sebenarnya yang kita jumpai adalah tradisi ini berpadu dengan upaya konservasi perairan, yang tujuannya adalah memuliakan laut juga dan berupaya untuk membangun perekonomian berbasis laut. Kepulauan Banda merupakan bentang pulau-pulau berbenteng. Pada masa silam, benteng-benteng itu dibangun untuk menjaga pala dan cengkeh. Kini, kita pun masih membutuhkan bentang benteng-benteng pesisirnya. Benteng itu bukan lagi berupa bangunan pertahanan militer, melainkan gairah warga yang senantiasa menggelar tradisi demi memuliakan segara. Inilah yang menarik dari perjalanan kita, bahwa tradisi bisa berlanjut demi kemakmuran negeri.